Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Mbak Rufi. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dan tentunya untuk sore hari ini kita akan ngobrolin soal makanan sehat anak sekolah. Nah, ini penting nih. Kenapa? Tapi sebentar dulu, sebelum ngomongin penting atau enggaknya, kenapa pilih tema ini? Iya. Kenapa ya? Oke. Iya, sebenarnya lebih simpelnya karena ini kan pas musim liburan sekolah ya, Mbak ya. Kemudian nanti kita juga memerlukan nih mungkin bagi ibu-ibu nih. Gimana sih nanti kita harus mengatur pola makan buat anak sekolah, apalagi mungkin anak-anak yang sekarang yang biasanya sebelumnya TK kemudian sekarang SD ya. Mungkin yang biasanya pulang jam 11 sekarang harus full day Sampai jam 1 sampai jam 1 atau jam 4 ya. Benar. Perlu ya menyiapkan untuk makanannya atau bekalnya seperti itu ya. Selain untuk itu juga kita perlu mengatur nih pola makan anak nih seharian ya. Jadi misalkan mungkin kan selama liburan ini pasti dong anak-anak yang namanya bosen di rumah, minta cemilan ini itu, jajan ini itu. Nah, kita perlu memberikan edukasi ini biar orang tua juga bisa memilihkan nih bagaimana makanan apa aja yang aman untuk anak ya, yang jelas aman dari segi tidak terlalu manis, kemudian tidak terlalu banyak garam, kemudian tidak yang terlalu banyak micinnya juga seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas kemudian kenapa juga kita harus memberikan edukasi ini ya, karena anak-anak yang sehat dan aktif ya itu kan memerlukan nutrisi yang tepat ya untuk mendukung pertumbuhan gitu dan perkembangannya gitu. Jadi salah satunya kita harus menjaga pola makan yang sehat. Oke, itu kalau dari Mbak Rufi. Kalau dari kacamata Mbak Wilya? Nah ya, ini kan biasanya kalau terkait dengan pemilihan gizi ya Mbak ya, untuk anak sekolah biasanya kalau perhatian selama ini kan lebih ke 1000 HPK-nya. Jadi sampai 1000 HPK itu apa? 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sampai dari mulai ya? Kandungan sampai usia 2 tahun. Biasanya kan kebanyakan orang fokusnya ke situ. Padahal untuk anak sekolah sendiri itu kan juga fase yang penting juga ya Mbak ya, untuk pengamatan terkait dengan status gizi, pemilihan makannya seperti apa. Soalnya pada tahap sekolah ini biasanya anak-anak kan sudah mulai banyak aktivitas fisik, kemudian terkait dengan perkembangan otaknya juga harus maksimal juga. Makanya diperlukan untuk pemilihan bagaimana sih jajanan yang tepat, kemudian pemilihannya gizinya seperti apa. Kalaupun misal bawa bekal, nanti pemilihannya yang seperti apa juga gitu Mbak. Jadi harus seimbang. Jadi seimbang yang di sini yang dimaksud itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai dengan jenis usianya. Catatan nih berarti. Tadi kan dari usia, jenis kelamin, kemudian apa tuh tadi? Usia, jenis kelamin, sama kebutuhannya, aktivitas fisiknya. Iya. Nah, ini mungkin bagi orang tua kalau jenis aktivitas fisik dan juga usia mungkin udah tahu gitu ya. Tapi dengan jenis kelamin ini ternyata juga berpengaruh juga atau gimana? Bukannya anak-anak semuanya ini ya istilahnya, oh ini butuh, laki butuh, perempuan juga butuh gitu, atau gimana sih? Ya karena untuk jenis kelamin juga mempengaruhi kebutuhannya Mbak, untuk kebutuhan selama 1 harinya. Ini berarti yang nanti frame-nya istilahnya untuk anak yang anak sekolah ini sampai usia SMA, which is kalau udah SMA tuh kayak apa ya, istilahnya kayak sudah ada masa-masa akil balik, perubahan hormon, tapi masih anak-anak gitu kan? Atau masih yang anak-anak banget SD atau gimana gitu? Yang di maksud di sini? Yang SD sih Mbak, lebih khusus ke SD. Berarti yang remaja sampai ke dewasa sudah tidak kita bahas gitu ya, supaya kita sama nih, karena biar frame-nya anak SMA ya berarti benar, atau mungkin jenis kelamin juga berpengaruh dengan gizi-gizi yang harus dipertimbangkan tuh berarti benar gitu ya. Tapi ternyata sejak dari kecil kita pun sebagai orang tua harus mempertimbangkan ataupun harus menyesuaikan dengan jenis kelamin juga gitu. Karena kan juga mempengaruhi kebutuhan untuk kedepannya juga. Iya Mbak. Nah, secara gamblangnya ini Mbak, jadi kayak misalkan kebutuhan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Jadi memang kebutuhan laki-laki biasanya lebih banyak daripada perempuan, karena kalorinya, proteinnya lebih banyak dibutuhkan laki-laki. Kuantitinya? Ya, untuk kebutuhan kuantitinya. Kemudian untuk biasanya itu untuk kebutuhan zat gizi nanti mungkin bisa lihat di
angka kecukupan gizi juga ini. Jadi biasanya itu kita beda-bedakan sesuai usia, Mbak. Jadi ada usia 7 sampai 9 tahun, kemudian usia 10 sampai 12 tahun seperti itu. Jadi nanti per usia itu memang ada perbedaan di kalorinya, maksudnya di kebutuhan zat gizinya seperti itu. Jadi kenapa kita perlu adanya pembedaan di seperti itunya. Jadi memang usia sama jenis kelaminnya berbeda gitu kebutuhannya. Jadi memang yang harus diperhatikan orang tua ternyata bukan cuma usianya, kebutuhannya apa aja, tapi ternyata sampai dengan jenis kelaminnya pun juga harus diperhatikan. Kualitasnya, kuantitasnya pun juga harus dibedakan ternyata ya. Ya, benar sekali. Nah tentunya kalau untuk kuantitas, kualitas dan kebutuhan gizi dari makanan anak-anak ini, katakanlah kalau misalkan untuk anak usia SD itu kan lagi banyak-banyaknya makan ya. Ya, betul. Misalnya usia istilahnya kayak usia SD kelas 5, SD kelas 6 itu kan lagi banyak-banyaknya makan gitu. Lagi suka makan gitu. Kadang-kadang orang tua tuh seneng lihat, waduh anaknya makan banyak, ya udah kamu makan aja gitu. Uncontrol. Tidak terkontrol. Kemudian misalnya kamu mau jajan apa, kebanyakan gula, kebanyakan micin, kebanyakan garam. Nah ini bagaimana untuk istilahnya kayak porsinya tuh yang ideal tuh kayak apa sih? Karena kadang-kadang orang tua tuh udah deh asal anak saya tuh sehat, makannya banyak, it's cukup gitu. Kadang-kadang orang tua telat menyadari bahwa oh ternyata anak saya ini ya kebanyakan gula setelah sakit. Oh ternyata kebanyakan asin setelah terdeteksi sakit juga. Nah, cara kontrol orang tua tuh gimana? Apakah misalnya udah terlalu besar nih berat badannya, cukupin dulu atau gimana? Kan untuk kadar-kadarnya kan nggak cuma dari berat badan aja kan deteksinya kan? Ya, benar sekali. Sebenarnya kalau untuk berapa sih takarannya untuk kebutuhan gula, garam, gula, garam sama lemak itu sendiri, itu sebenarnya kalau untuk anak-anak sebenarnya ada batasannya juga. Apalagi mungkin kelas SD ya, mungkin bisa sehari itu sekitar 4 sendok makan. Itu untuk apa? Untuk gula. Oh, gula 4 pasir, dikit 4 banget ya? Makan. Iya, padahal memang sekarang jajanan kan banyak gulanya. Nah, kalau kita perhatikan 4 sendok makan gula itu ya, itu sama aja seperti 40 gram per harinya. Nah, itu kalau kita misalkan nih kalau kita bisa mengkontrol, misalkan pagi kita minum, misalkan kalau anak-anak mungkin udah kita nggak ini ya, misalkan minum teh gitu ya. Teh udah pakai 2 sendok makan misal, atau mungkin 2 sendok teh gitu ya. Nah itu berarti kan baru 10 gram gitu. Nah nanti sisanya kan mungkin masih ada dari makanan, dari cemilannya. Nah kalau cemilannya sering yang manis-manis, otomatis ya kelebihan. Nah makanya kalau kita mungkin dari rumah bisa mengontrol dari asupan minumnya dulu. Nanti dari snacknya pun juga kita bisa kontrol ya. Misalkan mungkin kita pilihkan snack-snack yang bukan snack-snack kemasan yang terlalu manis seperti itu. Atau kita bisa lihat tuh di label nilai gizi yang di bagian belakang, berapa sih kadar gulanya di snack ini seperti itu. Nah kita ngontrolnya dari situ. Kalau misalkan mungkin dari amannya ya kita bisa berikan makanan atau snack-snack yang tidak kemasan atau yang tidak tinggi gula, yang real food, benar sekali. Misal nih kayak mungkin kita kasih bikin snack sendiri homemade, atau mungkin kita bisa juga beri snack seperti dari jenis buah seperti itu juga bisa seperti itu. Padahal untuk anak, membiasakan anak untuk makan real food ini kayaknya PR juga untuk orang tua ya. Iya benar sekali. Betul. Nah ini ada saran nggak? Istilahnya kan mungkin bagi orang tua yang kreatif tuh dengan iming-iming apa ya, kayak didekorasi sedemikian rupa supaya anak-anak tuh tertarik makan, dibentuk apalah, dikasih bentuk bunga lah atau apa. Tapi itu untuk yang longgar. Yang permasalahannya adalah seringkali orang tua tidak longgar sama sekali. Padahal bikin kayak gitu tuh kan ribet banget. Gitu. Nah ada nggak istilahnya yang disarankan oleh teman-teman ahli gizi ini supaya ini cukup. Jadi katakanlah gizi minimal lah yang bisa disiapkan oleh orang tua. Nggak harus yang aduh riwil gitu. Jadi yang penting kalau untuk
konsumsi harian ya Mbak ya, kayak misal untuk bekal, misal simpel itu yang penting sesuai dengan gizi seimbang. Jadi harus lengkap, ada karbonya, protein hewani, protein nabati sama sayur dan buah. Jadi biasanya kalau misal sekarang juga banyak ya Mbak di sekolah sudah menyediakan kayak catering betul, ya. Mungkin betul. Kita gampangnya memonitoring dari itu. Jadi mungkin dari itu kan kita bisa lihat biasanya ada menunya apa aja nih, sekiranya yang kira-kira belum bisa mencukupi untuk kebutuhan anak bagaimana, nah bisa kita bawakan bekal. Kalau misal ternyata agak kerepotan, mungkin kita bisa kayak sistem stok ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau pagi apalagi kayak pekerja semua, jadi memang lebih baiknya namanya stok. Jadi stoknya itu bisa per 2 hari atau per 3 hari. Ya bisa kayak misal dari sesimpel kayak ayam, nugget, memang homemade itu kan lebih aman juga buat anak. Atau mungkin yang real food kayak gampangnya ayam goreng, kemudian ada ikan goreng, terus ada misal dari telur, paling gampang kan telur untuk olahannya juga gampang. Bisa diomel lah, di scramble atau mungkin diceplok. Apalagi kan anak-anak juga suka. Jadi pastikan kalau misal memberikan bekal sesuai dengan gizi seimbang. Jadi biasanya ada karbo, protein hewani, protein nabati sama buah dan sayur. Jadi kalau untuk setiap kali menunya itu sepertiga. Jadi karbo sepertiga, protein hewani sama nabati sepertiga dari piring, kemudian untuk sayur sama buah juga sepertiganya. Nah untuk karbo bisa didapat kalau misal sekiranya ternyata anak di rumah di sekolahan kurang suka, misal bosen sama nasi, bisa kita bawakan kentang ataupun karbo yang lain, roti. Roti kan juga banyak jenisnya, pasta bisa. Kemudian kalau misal untuk protein hewani, protein nabati, pasti kan di sekolahan sudah disediakan ya Mbak. Kalau misal buah memang belum ada, bisa kita bawakan bekal dari rumah untuk buah tersebut. Itu. Nah untuk pastikan buahnya itu buah yang gulanya juga jangan terlalu tinggi, atau yang jangan terlalu manis juga, atau jangan yang berupa manis-manisan untuk membatasi gula juga. Itu. Oke. Nah ini kan kalau untuk mereka-mereka yang sudah katakanlah diet, yang sering kali saya dengar adalah kurangin gula, kurangin tepung gitu ya. Ini berlaku juga untuk anak-anak nggak? Berhubung mereka kan katanya kan kalau anak-anak tuh masih butuh semuanya, masa pertumbuhan masih butuh semuanya. Tapi kalau nggak dibatasin kan juga bisa kelebihan juga kan. Nah ini kalau untuk tepung ini apakah kalau tadi Mbak Willy akan bilang kalau untuk karbo bisa diganti dengan tepung, kemudian kentang, ubi, singkong kemudian macam-macam gitu ya. Nah ini kalau untuk kebutuhan tepung gimana? Kalau untuk kebutuhan tepung sendiri selama anak itu tidak obesitas ya Mbak ya. Jadi misal tepung itu bisa dihitung misal dari orang tua, oh ternyata tepung itu konsumsinya hanya seminggu 1 kali, itu nggak masalah Mbak. Tapi kalau ternyata loh anak itu udah keseringan makan tepung-tepungan, nah itu perlu kita batasi gitu. Jadi mungkin kalau misal kita yang target dalam 1 hari tepungnya cukup, dalam 1 minggu tepungnya cukup sehari sekali aja. Jadi sebagai variasi karbo yang lain. Biasanya kan anak-anak itu kan gampang bosen ya Mbak. Jadi apalagi kalau misal siang, biasanya makan siang sekolah kan karbonya nasi. Nah mungkin seminggu sekali. Kalau misal seminggu sekali sudah ya sudah. Jadi yang bisa membatasi dan dari orang tua. Kalau anak-anak biasanya kan ngikut, atau enggak lebih ke ya udah nurut aja. Kadang kan lebih ke gitu. Kecuali kalau memang sudah ada obesitas atau mungkin sudah ada permasalahan gizi yang lain, ada pembatasan tepung. Nah kita bisa memilih karbo yang lain. Misal dari kentang, atau mungkin dari bubur juga bisa. Kan juga anak-anak kadang juga lagi pengen bubur gitu ya Mbak ya. Kadang kan memang anak-anak tergantung moodnya juga makannya. Betul. Oke, nah masalahnya adalah ketika mungkin kalau orang Jawa bilang, orang Jawa tuh kalau belum makan nasi belum makan. Iya, benar sekali. Ya kan? Katakanlah anak-anak lagi nggak mau makan nasi, nggak mau kentang, nggak tahu apa, tapi lebih suka makan sandwich misalnya. Nah, ini kan sudah katakanlah udah ada sandwich, sebenarnya udah ada rotinya, lengkap ya, sudah lengkap, karbonya ada, ya, kemudian sayurnya ada. Tapi mungkin karena bentuknya bukan nasi seakan-akan. Iya, nah kita memang perlu ini ya Mbak ya, maksudnya
Ya nggak harus kok makan nasi Pokoknya gitu ya. kenyang gitu aja gimana sih? Sumber karbohidrat kan banyak ya kalau emang orang terdahulu, apalagi orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu ya Mbak. Sebenarnya sih nggak, jadi semuanya bisa kok kita konsumsi, cuman kadang sugesti sendiri ya, kalau belum nasi tuh belum kenyang gitu, apalagi mungkin anak-anak udah yang makan kentang atau makan pasta cemilnya banyak ya, atau makaroni misal seperti itu kan sebenarnya bisa termasuk dari karbo dia gitu ya. Terus untuk menambahkan lagi yang terkait tepung tadi juga ya Mbak ya, memang biasanya tuh kalau untuk pembatasan ada indikasi juga nih pada anak-anak yang mempunyai keterbatasan, misalkan seperti ada yang autis seperti itu ya, atau mungkin memang yang aktifnya terlalu banyak seperti itu, memang ada yang tidak diperbolehkan tepung seperti itu dan tidak gula sama sekali. Nah itu berarti memang nanti dari orang tua bisa skip tepung sama gula sama sekali, bisa diganti yang tanpa menggunakan olahan tanpa tepung seperti itu ya, mungkin bisa yang tanpa tepung aja, mungkin bisa diolah yang lain selain menggunakan tepung terigu gitu. Nah kalau usia-usia SD itu kan sepertinya saya bilang tadi lagi banyak banget makannya, lagi banyak banget gitu ya. Nah harus priority mana nih istilahnya, kayak mungkin ada juga orang tua udah cukup makannya, udah cukup, sementara anak belum kerasa kenyang gitu. Tapi sebenarnya dari porsi yang mereka makan sebenarnya harusnya sih sudah cukup, tapi si anak belum merasa kenyang. Nah ini gimana kalau kayak begini, terusin atau udah kamu udah cukup meskipun kenyang, meskipun belum kerasa kenyang tapi diudahin gitu, mungkin kan nanti jadi bete, mood dan lain sebagainya kan, efeknya ke situ ya kan. Mungkin kita bisa lihat dari berat badan anak itu sendiri dulu Ibu. Jadi memang kita perlu tahu ini anak termasuk di kategori apa. Misalkan masih di dalam status gizi aman, status gizinya masih normal, berat badan masih ideal, aman, nggak apa-apa ya, asal ada batasan-batasan tertentu. Mungkin ada kok yang sehari makan sampai 4 sampai 5 kali. Cuman kita perlu lihat jenis makanannya gitu. Jadi yang jelas memang ada karbo, ada dari protein ya, sama sayur dan buah. Jadi untuk penyeimbangnya adalah sayur dan buah tadi. Ya sebenarnya kalau untuk mungkin orang dewasa memang nasi mungkin nggak harus terlalu banyak gitu ya, tapi nggak untuk anak-anak ya, mereka tetap membutuhkan karbo. Protein juga seperti itu. Kemudian untuk makanan digoreng, bukannya anak-anak nggak boleh makanan digoreng ya, masih diperbolehkan kok ya, asal ada batasan tertentu ya. Yang jelas seimbang itu tadi aja. Jadi misalkan mungkin sehari bisa 4 kali, mungkin karena aktivitasnya juga banyak, nggak apa-apa selama berat badan anak masih dalam batas aman gitu, dan mungkin tidak yang terlalu manis dan tidak terlalu banyak micin itu tadi. Seperti itu. Nah kalau kebanyakan gula kan lebih ke diabetes nih. Kalau kebanyakan garam, kalau anak-anak apakah hipertensi juga kan? Kalau hipertensi kan kadang-kadang orang tuh udah hipertensi nggak usah banyak yang asin-asin gitu kan. Nah ini apakah juga kalau anak-anak sama juga? Efeknya ke hipertensi juga? Sebenarnya lebih ke jangka panjangnya nanti ya, otomatis kita kan nggak tahu ya sistem metabolisme tiap orang kan beda-beda, apalagi mungkin kondisi ginjal setiap orang kan beda-beda ya. Takutnya jika kita berikan misalkan terlalu banyak tinggi natrium secara terus-menerus, cuman tahu-tahu mungkin ada yang permasalahan di tahu-tahu ada bengkak atau mungkin pipisnya sedikit seperti itu. Mungkin kalau nggak diimbangi dengan minum banyak juga ya, jadi kadang mungkin jadi bengkak atau mungkin kadang pipis sedikit atau mungkin ada permasalahan lain. Nah takutnya lebih ke gangguan ginjalnya tadi. Jadi eman ginjalnya untuk anak-anak gitu kalau misalkan kelebihan natrium seperti itu. Dan ini natrium ternyata juga sama bahayanya dengan gula. Jadi untuk sobat Solopos yang mungkin anak saya nggak kelebihan gula kok, lebih suka yang ngemil yang asin, sama bahayanya. Jangan salah. Nah nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolnya soal makanan-makanan anak gitu ya, yang sering disoroti selain makanan-makanan kandungan-kandungan gizi yang ada di dalam makanan, variasinya pun juga harus diperhatikan gitu ya. Sobat Solopos mungkin sama kayak yang banyak orang dewasa lain,
kayak surga kalau kita di depan jajanan anak SD gitu ya. Iya, betul. Udah enak, Menarik murah lagi ya kan, Iya. goreng dadakan lagi ya kan, Warnanya mencolok lagi kan, menarik itu ya. dia. Kita yang dewasa pun jarang bisa nolak gitu, belum lagi aromanya enak banget gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak gitu kan? Oke, nanti kita bahas lagi varian-varian ataupun variasi-variasi makanan anak-anak yang bisa dikonsumsi untuk jangka panjang. Jadi tetaplah bersama kami di 103 Radio Solo Pos.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Ya, Sobat Selopos, masih ada Mbak Willy dan juga Mbak Rufi, dan kami masih ngobrolin soal makanan anak sekolah gitu ya. Kalau tadi kan sedikit di spill gizi-gizinya, kebutuhan-kebutuhannya gitu-gitu ya. Nah, sekarang kan varian-varian ini Mbak, banyak banget kan. Anak-anak yang masih di usia SD itu kan tidak jarang tantrum sebagai iming-imingnya, boleh kok jajan, terserah kamu mau ngambil apa misalnya, ya kan? Mungkin tantrumnya sehari 5 kali, jajannya 5 kali juga. belum lagi nanti varian-varian yang dipilih mungkin tinggi gula, tinggi natrium juga. Nah, ini untuk mengakali seperti ini gimana nih? Atau mungkin orang tua istilahnya kayak katakanlah misalnya jajan makanan kemasan misalnya. Ini kan udah keripik-keripikan, deep fry, asin pula, gitu-gitu ya. Belum lagi nanti kalau boleh mau yang besar ya mah misalnya, belum lagi ya kan. Atau misalnya katakanlah beli marshmallow dan lain sebagainya harus. Nah ini kan orang tua kan harus muter otak gimana caranya boleh makan tapi nggak kelebihan gitu. Nah ini ada nggak istilahnya alternatif yang bisa disodorkan ke anak, makanan-makanan yang seperti apa yang bisa dipilih atau diarahkan gitu, orang tua bisa mengarahkan gitu. Jadi yang pertama kita harus milih dulu makanan yang aman ya Mbak ya. Jadi aman yang dimaksud itu aman dari bahaya kimia, fisik sama biologis. Maksudnya dari kimia itu makanan itu ada bahan tambahan pangan. Jadi misal kayak makanan kemasan itu masih ada bahan tambahan pangan kayak pewarna, pengawet itu pasti ada. Selama itu masih dalam batas aman dikonsumsi, itu masih boleh dikonsumsi untuk anak. Kemudian yang kedua aman secara biologis. Biologis itu maksudnya tidak ada hewan atau mungkin tidak ada bakteri yang terkontaminasi di situ. Yang ketiga itu aman secara untuk fisiknya, jadi maksudnya tidak ada rambut atau kotoran atau isi staples di dalamnya. Jadi yang pertama pastikan aman dulu. Yang kedua pilihlah makanan yang tidak terlalu mencolok warnanya. Biasanya kalau misal makanan yang terlalu mencolok warnanya itu kan biasanya banyak ini ya Mbak ya, pewarnanya. Jadi sebisa mungkin kalau misal terpaksa anak makan pengen ya boleh, tapi harus dijanjiin dulu, boleh tapi harus segini harus batasnya, ada aturannya. separohnya. Mungkin bisa di flashback aja, biasanya kalau anak-anak itu dikasih pengertian, dia juga lebih mudah memahami juga ya. Kamu tadi udah makan ini deh, udah makan ini. Nah ini itu tuh banyak pewarnanya, harus dikurangi. Nanti kalau efeknya panjang, nanti takutnya sakit ya. Sesimpel kayak anaknya juga dikasih pemahaman seperti itu Mbak. Kemudian yang pastikan kalau memilih makanan juga yang tertutup wadahnya, maksudnya tidak ada kontaminasi dari luar. Kadang kan kalau misal tidak tertutup takutnya ada lalat atau mungkin debu-debu yang masuk itu tadi, dia mungkin dari bahaya ke fisiknya tadi gitu. Oke, kemudian dari varian-variannya belum lagi nanti kalau di supermarket, belum lagi nanti kalau misalkan pulang sekolah, lewat jajanan-jajanan banyak sekali. Mau ini mau itu, mungkin pulang-pulang udah bawa jajanan banyak banget gitu. Nah ini kan istilahnya kan orang tua mungkin sudah membatasi, tetapi anak kan tidak, ketika di luar kan kadang-kadang tidak terkontrol gitu ya. Berarti ini orang tua harus ya udah bawa duitnya nggak usah banyak-banyak. Itu mungkin salah satunya. Nah tapi dari sekian banyak jajanan yang ada, misalnya ada apa aja tuh? Cilok, cilor, apalagi pokoknya segala macam aci-aci gitu ya. Ini kan pasti pakai perbumbuan micin duniawi gitu kan. Nah ini orang tua bisa batasan berapa banyak nih yang bisa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi anak. Kalau misalnya katakanlah itu bumbunya kan cuma iprit-iprit gitu aja kan, istilahnya cuma sebagai pembalut aja kan. Nah ini apakah 1.000-2.000 oke lah, atau mungkin ada batasan tertentu banyaknya, selain dia kan juga mengandung
tepung digoreng, deep fry, kemudian ada bahan-bahan yang lain, ada nggak batasan-batasan? Sebenarnya kalau untuk kita kan perlu ini ya, membiasakan dulu nih dari awalnya. Jadi kalau misalkan mungkin mau pengen anak-anak makan seperti itu, ya kita jangan biasakan dulu nih dari awalnya. Mungkin kalau misalkan ada jajanan itu kan, kalau misalkan itu setiap kita ajak pulang, misalnya dari pulang sekolah pasti melewatin itu kan, pasti anak mau nih. Nah, kita jangan biasakan juga, jangan apa-apa yang anak minta itu Langsung dikasih diiyain. gitu. Mungkin sesekali oke, diberi nggak apa-apa, cuman dikasih peringatan, kamu boleh makan ini cuman 1 minggu sekali, atau mungkin 3 hari sekali. Sama kayak pas makan mie instan lah, seperti itu ya. Kalau anak-anak pengen, oke, kasih batasan, boleh makan mie setiap hari libur, nggak apa-apa, cuman tidak untuk setiap hari, seperti itu ya. Sama kayak jajanan juga, misalkan dia tantrum pun ya udah biarin aja dulu tantrum, yang penting kita nggak berikan. Kita bisa kasih atau sodorkan makanan yang lain. Kalau misalkan pas kebetulan adanya itu dan memang oke, nggak apa-apa, itu ya sedikit aja, memang nggak terlalu banyak. Dan habis itu imbangi dengan air putih banyak sama sayur dan juga buah. Seenggaknya kalau dia natriumnya banyak atau makanan berlemak banyak, imbangi dengan sayur dan buah, seperti itu. Jadi seenggaknya di dalam tubuh tidak yang ngumpul cuman lemak, cuman natrium di situ ya. Jadi air putih banyak juga perlu ditekankan di sini gitu. Tidak harus minum susu gitu ya. Maksudnya kalau anak-anak susu pun juga bukan prioritas utama gitu ya. Prioritasnya lebih ke makanannya ya. Nah, air putih juga tetap dibiasakan seperti itu. Nah, ini penting juga karena kayak penetral ya. Iya, Ya. betul. Air putih Netral. pengencer yang ada Iya. di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini sebanyak apa sih kalau orang yang dewasa kan 2 liter lah atau 8 gelas sehari. Kalau anak-anak sama nggak? 8 gelas sehari atau ada takaran khusus? Untuk air Bisa putih ya, untuk cairan. Untuk cairan bisa Sama. sekitar sama sih, hampir 6 sampai 8 gelas per Iya. hari. Oh, sama. Jadi ukurannya sama gitu. Itu bukan melulu dari air putih sebenarnya. Kalau untuk anak-anak bisa dari air yang lain, misalkan dia di Sayur. rumah ada makan dari sayur, atau mungkin Buah. bisa sekali dari jus buah. Misal itu juga termasuk dari air ya. Oke. Yang penting tetap dibekali dengan minum air putih gitu. Cuman jangan terbiasa dengan minum teh juga ya, karena teh kan dapat menghambat penyerapan zat besi nih. Nah, takutnya kalau anak-anak dibiasakan dengan minum teh yang terlalu sering, nah takutnya ada gangguan di situ. Maksudnya mungkin kan anak-anak masih butuh untuk belajar ya. Kalau misalkan HB-nya turun juga pasti jadi nggak konsentrasi nih di sini. Padahal sekarang ini banyak sekali Teh jumbo ya. ST jumbo. cekek lah, yang Iya. jumbo lah, yang apa pokoknya ST gitu tuh banyak banget. Iya. Nah, ini berarti istilahnya kalau habis makan berarti nggak boleh minum es teh. Ya, Supaya amannya nutrisinya Terserap dulu. terserap dengan dulu. baik. Jedanya berapa banyak sih? Berapa lama sih? Sebenarnya memang tidak disarankan ya minum air teh itu setelah makan gitu ya. Jadi memang setelah makan ya minumnya air putih gitu. Kalau pengen makanan yang berasa bisa dialihkan ke yang lain, misalkan seperti es jeruk seperti itu, atau jus buah nih gitu. Oke. Cuman untuk konsumsi teh sendiri sebenarnya bisa 1 sampai 2 gelas per hari pun juga nggak yang porsi gelas banyak ya kalau bisa ya. Gelas manten tuh yang Gelas manten yang seberapa yang ya? coklat, yang coklat. Oh, yang 200 coklat, cc oke. itu ya. Kalau Itu anak-anak cukup nggak ya? cukup satu Satu sampai gelas? 2 gelas Yes. saja ya. Jadi jangan dibiasakan terlalu sering. Dan misalkan kan untuk minumnya pun paling untuk pagi atau mungkin pas sore, menjelang sore gitu aja. Jadi jangan setelah makan. Seperti Oke, itu. pokoknya tidak setelah makan. Iya, Iya. atau waktu misalkan ada konsumsi obat atau suplemen tertentu, memang tidak disarankan dengan teh. Jadi dengan air putih aja. Atau misalnya kita agak-agak apa ya istilahnya kayak curang-curangan dikit. Oh, abis makan es krim, minumnya es teh supaya nggak terserap gulanya, nggak serap banyak gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Ya, tehnya kalau manis juga sama aja, Sama ada aja gulanya. tanpa gula. Berarti kalau tehnya tanpa gula gitu Iya, ya. tapi anak-anak apa mau teh tanpa gula? Iya sih. Mungkin kalau dewasa kita masih menghandle ya, udah sadar harus gulanya kita kurangin gitu. Kalau anak-anak kan pasti nggak manis, nggak mau seperti itu. Oke. Jadi ya kita mungkin di rumah juga jangan membiasakan nyiapin teh juga ya. Mungkin kita bisa siapkan yang lain selain teh gitu. Biasanya karena kan kalau anak-anak itu kan karena kebiasaan orang tua ya. Jadi kalau tahu mama aku minum teh kok kalau pagi, jadi aku minta teh juga kalau pagi. Nah, seperti sekarang ini kan kalau di Solo kan ada teh Mondo.
teh tapi nggak terlalu manis. Ya. Ini gimana? Apakah istilahnya sama aja asal ada gulanya atau gimana tuh kalau Sebenarnya teh mondo dan yang- manis tuh? Sebenarnya yang menghambat zat besinya itu ada di kandungan tehnya. Oke. Iya Mbak, kalau misal untuk teh mondo sendiri itu kan di kandungan gulanya. Nah, kalaupun misal teh mondo tapi tetap dikonsumsi anak-anak dalam jangka waktu yang lama itu juga menyebabkan gangguan di kesehatan seperti anemia, defisiensi besi itu. Jadi sebenarnya dari kandungan tehnya sendiri. Karena kandungan Ya, zat taninnya taninnya, tadi iya. bikin penyerapan zat besinya Zat tidak besi maksimal. terganggu, Terhambat, ya ya. terganggu. Kalau misal untuk gulanya sendiri kan memang nanti dia larinya ke kenaikan kadar gula darahnya. Jadi meskipun teh mondo tetap dikonsumsi anak-anak juga mengganggu penyerapan zat besi. Oke. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk dari Bang Iqbal yang ada di Cemani. Sore Mbak, sifat natrium itu kan mengikat air ya, setahu saya. Dan kadang di beberapa orang mengakibatkan seperti lebih gendut. Karena mengikat air jadi lebih besar gitu. Maksudnya gitu. Gitu Lebih ke kan. bengkak. Nah, untuk mengurangi natrium di dalam tubuh itu biasanya dengan apa? Karena dulu saya pernah baca dengan air degan dan pisang bisa gitu karena mengandung potasium. Ini kalau sebagai ahli gizi ada nggak istilahnya kayak ini benar atau apa konfirmasi gitu? Jamnya kalau untuk menghambat natriumnya sendiri, nah itu tadi mungkin pengertiannya jadi lebih gendut, mungkin gendut apa ya maksudnya? Besar, Cuma kalau jadi jadi kan- gendut mungkin lebih ke bengkak mungkin ya, karena bengkak mungkin dia. Oh Atau mungkin enggak? karena menyimpan air mungkin Ya. seluruh tubuhnya karena sering makan yang Ya, jadi ada asin-asin penumpukan semuanya di penumpukan situ. air Ya, gitu penumpukan mungkin ya. cairan. Kalau sudah seperti itu memang harus diperiksakan itu ke dokter dulu ya. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya kan Iya. masih tergantung dari pemeriksaan hasil lab juga soalnya. Tapi kalau untuk mengantisipasi tingginya natrium sendiri di dalam tubuh, ya benar sekali tadi bisa dengan pisang juga bisa dengan potasium. Yang jelas dengan makanan yang tinggi serat. Jadi serat itu dapat menstabilkan kadar natrium juga di dalam darah seperti itu. Serat bisa diperoleh dari buah, dari sayur seperti itu ya. Itu bisa dikonsumsi rutin gitu. Sebenarnya pun kalau kita sering-sering makan yang asin gitu ya, biasanya kan rasanya haus gitu ya Bu. Jadi Iya kan, betul. jadi kalau misalkan tanpa, maksudnya orang dengan tanpa kondisi apapun, maksudnya tidak dengan sakit gitu ya, itu sebaiknya kalau pas makan yang asin-asin memang harus dibangi dengan minum Ini air kayaknya putih juga ini yang banyak. kayaknya cairan saya juga terikat karena ada apa Nah, ini namanya perlu garam ini. diperiksain dulu. Karena saya juga suka asin. Nah, masalahnya ini gemuknya itu apa memang karena berat badannya yang berlebih, tapi kan memang belum tentu semuanya karena natrium. Jadi Oke. memang dari pola makan atau penumpukan lemak, penumpukan kalori kan bisa. Tidak yang melulu wah aku gendut gara-gara kelebihan natrium nih, gitu enggak juga sih sebenarnya gitu. Berarti memang harus dicek dulu ya. Iya, Paling aman benar. adalah ke dokter gizi dan juga ahli gizi. Iya. Supaya ini kelebihannya apa ini Kalau untuk cek lab memang bisa lebih ke cek lab dulu ya, dokter dulu. Jadi mungkin nanti dokter yang akan mengarahkan seperti itu kan. Kalau perlu dicek juga ya kan tensinya seperti apa, berapa seperti itu. Oke, jadi memang ada benarnya mengikat air, tapi belum tentu gemuknya karena Iya. Karena natrium natrium. gitu ya. Siapa tahu ini nanti kalau ketusuk jarum langsung cur gitu. Bisa jadi bengkak juga sebenarnya penumpukan cairan. Oh gitu. Iya. Nah ini cara mengeluarkannya benar dengan pisang dan juga degan tadi kayak Mas Iqbal bilang. Ya lebih utamanya lebih ke diagnosis dokter dulu sih Mbak. Sebagai ahli gizi pun tidak bisa memberikan Ya, saran kita ya. tidak bisa memberikan saran kalau belum ada diagnosis yang tegak. Takutnya nanti ada kesalahpahaman di situ. Iya, Jadi iya. misal tadi ternyata gendutnya itu dari penumpukan cairan. Nah, terus kita menyarankan makanan ini yang harus dihindari, ini yang boleh. Ternyata penumpukan cairan itu bukan disebabkan dari hipertensinya tadi. Mungkin ada gangguan di organ yang lain. Nah, itu kan nanti penata laksanaan dietnya kan soalnya beda juga. Ini apakah juga bisa juga terjadi pada anak-anak hal-hal kayak gini? Bisa aja dengan anak-anak tertentu. Jadi ada anak-anak yang bisa mengalami sindrom nefrotik ya Mbak Willy ya. Apa itu? Jadi itu seperti memang ada kelainan di situ. Jadi ada permasalahan di bagian nefrotiknya. Biasanya memang dia lebih ke bengkak
gitu, cuman karena memang karena sindrom nefrofitnya ada permasalahan di ginjalnya. Nah itu biasanya memang harus membatasi garam, makanan berlemak seperti itu harus dikurangin benar. Seperti itu, memang harus tinggi protein di situ juga. Jadi memang asupan protein bisa dari lauk hewani kayak daging ayam, daging sapi, ikan dan juga telur. Nah, anak-anak yang ditakutkan bisa seperti itu. Apalagi kalau anak-anak sekarang itu mungkin banyak yang kita lihat berita itu ada yang sudah HD, ada maksudnya sudah cuci darah atau ada yang mengalami diabetes seperti itu. Padahal kan masih ya. anak-anak. Nah, mungkin dia ada indikasi genetik juga dari orang tua. Nah, kalau misalkan mungkin dari orang tuanya sudah ada diabetes, sebaiknya kita harus hati-hati nih untuk anak-anak. Jadi bisa jadi anakku ini juga ada indikasi ke diabetes. Jadi memang harus benar-benar ketat untuk pola makannya harus ketat seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, mungkin kalau dari keluarga itu ada genetiknya sendiri, ya harus lebih kita perhatikan. Oke. Gitu. Dari Pak Gunadi, ini di luar topik. Ada topik. Kenapa sih kalau makanan di rumah sakit hambar gitu? Gitu ya. Karena itu tadi natrium tuh nggak boleh banyak-banyak. Ya itu sebenarnya tergantung kondisi pasien. Kalau makanan di rumah sakit benar ya Mbak, sekali. ditentukan sesuai dengan kondisinya pasien. Apakah pasiennya itu dengan diet pantangan, dalam arti pantangan itu nggak boleh tinggi natrium, nggak boleh tinggi gula, gitu. Apakah diet yang normal? Kalau sebenarnya kalau diet normal sendiri dari rumah sakit juga masih sama kok Mbak, masih pakai gula, masih pakai garam juga, itu. Cuma memang bedanya dari rumah sakit itu nggak ada micinnya. Jadi kalau orang kebiasa pakai micin, itu nggak pakai makan micin kan biasanya rasanya hambar ya Mbak. Iya betul. Itu. Selain itu juga jangan terlalu menyalahkan makanannya ya Mbak Wirya ya. Siapa tahu pas Lidahnya? kondisi, Iya, betul. kondisi pasiennya pas lagi nggak enak nih, misalkan pas lagi demam lidahnya pahit, ya makan pasti nggak enak kan ya Mbak ya. Pasti rasanya nggak enak. Jadi yang disalahin makanannya. Nah ini karena memang cukup banyak kan ya, kayak stereotip gitu. Kalau makanan di rumah sakit tuh hambar gitu kan. Berarti kan memang alasannya adalah satu tadi karena memang dietnya atau juga kondisi badannya, kondisi lagi lidahnya nggak- kurang lagi unwell gitu Iya, supaya jadi bisa- nggak bisa menikmati. Bisa juga dari efek obat juga bisa Mbak gitu. Jadi mungkin kan biasanya pasien yang di rumah sakit kan terpasang infus atau mungkin ada yang diberikan injeksi atau obat seperti itu, kan pasti lidahnya kan rasanya pahit, pasti mempengaruhi indera pengecapnya atau mempengaruhi nafsu makannya juga. Itu juga berpengaruh soalnya. Gitu. Dari jadi sugesti juga bisa sih Mbak. Iya betul betul. Saya udah kayak rahasia umum ya Mbak ya, kalau misal makanan rumah sakit itu katanya nggak enak gitu ya. Padahal beberapa rumah sakit tuh dalam penyajiannya luar biasa banget loh. Sangat-sangat menarik. Iya, dan harus higienis ya Mbak ya. Iya betul gitu Pak Gunadi ya. Jadi nanti mungkin bisa dicari dulu kalau misalkan syukur-syukur jangan sampai tidur di rumah sakit ya. Iya, Syukur-syukur benar jangan sekali. sampai. Tapi kalaupun misalkan ini survei dulu nih yang makanannya enak yang mana gitu. Kalau selama dietnya normal, maksudnya nggak ada Tidak ada indikasi, pantangan. ya nggak ada pantangan, insya Allah aman-aman aja sih ya. Penggunaan bumbu juga masih sama, garam sama. Ini berarti kalau makanan di rumah sakit itu memang dibikin personal atau gimana? Istilahnya kayak misalkan kan mungkin dari di kitchen itu sudah ada pasien nomor ini diet apa Ya. itu sudah ada berarti ya. Iya, Sudah memang ada. ada pembagiannya. Baik, jadi memang untuk proses memasakannya dibedakan ya antara yang diet dan Normal. tidak diet, yang normal seperti itu. Jadi gitu, jangan salah siapa tahu memang dibikin hambar karena memang harus dietnya Iya, hambar. rendah garam misal seperti itu ya. Jadi kebetulan aja kalau misalkan dapatnya Anda kurang garam, berarti memang Anda mungkin baru kelebihan garam. Lagi bisa nggak jadi. boleh makan banyak-banyak garam gitu ya. Oke, back to topic makanan anak-anak gitu. Nah, sekarang ini makanan anak-anak yang modelan yang istilahnya kayak sekarang kan lagi tren banget. Beberapa waktu terakhir tuh bawa bekal mie yang dihias tuh loh, yang mie kotak ya, yang mie goreng dihias sedemikian rupa, ditumplekin gitu, nanti membentuk pola-pola tertentu, ada yang bikin wajah dan nah ini buat senang-senang aja. Tapi kan mungkin kadang-kadang dibuat sering, jadi kan anak-anak makan bareng, seneng, happy, tapi mie instan masih lagi ditambah dengan ada yang dijadikan lauk gitu ya, karena ada nasi, ada mie juga, nasinya jadi muka,
mie-nya jadi rambut misalnya. iya. Jadi ilustrasi. Iya. Nah, ini kalau kayak begini sebenarnya gimana sih nasi ditambah dengan mie? Meskipun ada juga beberapa dokter nggak apa-apa, tapi ditambah dengan sayuran dan juga protein. Nah, ini yang seharusnya ada pembatasan-pembatasan yang seperti apa? Sebenarnya kalau mie dan nasi dia sama-sama karbo, ya Mbak benar. ya. Cuman kita lihat ukurannya dulu deh. Oke. Kalau misalkan mungkin mie-nya tidak yang satu porsi atau mungkin hanya setengah, oke, mau ditambahin nasi setengah aman ya. Yang penting yang jelas ada proteinnya di situ. Tidak hanya karbo saja. Protein, karena kan protein juga penting ya untuk anak-anak, dan ada tambahan untuk sayur juga seperti itu. Tetapi balik lagi kalau untuk seringnya penggunaan ya, mungkin jangan diberikan yang mie instan, tapi mie yang bisa yang dibikin sendiri lah, mie telur yang bikin sendiri, yang pakai bumbunya diracik sendiri, gitu. Nah, masih boleh. Ini kan yang sering kali misalnya jangan sering makan mie misalnya. Nah, itu orang yang di sana makan mie tiap hari kok nggak apa-apa gitu. Nah, ini kan berarti kan istilahnya kayak mie yang boleh dikonsumsi setiap hari dengan mie yang dikonsumsi secara terbatas. Ini ada, kalau tadi Mbak Rufi kan bilang yang dibikin sendiri. Misalkan mie telur gitu misalnya nih. Nah, sementara mie telur kan juga ada yang kering juga. Nah, ini termasuk instan nggak sih ini? Sebenarnya sama-sama berpengawet ya, cuman memang ya itu tadi, kalau untuk misalkan dalam 1 minggu mungkin kita sarannya makan mie instan 1 minggu sekali nih. Ternyata mungkin dalam 1 minggu pengen makannya hampir 3 kali. Iya, karena banyak itu juga yang suka mie. Iya, kan? nah dialihkannya bisa seperti itu Mbak. Mungkin satu kali mie instan, tapi yang untuk 2 kali bisa dialihkan ke mie telur. Cuman ya yang paling aman sih jangan terus tiap hari mie ya, karena kan pasti makanannya masih mengandung pengawet gitu ya. Jadi mungkin lebih ke yang alami aja, yang mungkin yang real food yang selain dari mie juga bisa. Gitu. Nah, permasalahannya ketika masak mie tuh enak banget tuh ditambah dengan mungkin sosis, mungkin ditambah sama kornet, mungkin ditambah dengan topping-topping yang lain. Nah, ini kan kalau ada orang yang bilang ya udah mie-nya dikit aja, banyakin sayurannya. Iya. Nah, ini berarti sebenarnya memang sebagai win-win solution kalau pengen makan mie tiap hari, banyakin sayurannya. Sudah benar atau gimana? Sebenarnya lebih kalau permasalahannya dari mie-nya sih Mbak. Jadi kalau mie-nya itu kan yang pertama banyak sumber tinggi pengawetnya, kemudian natriumnya juga tinggi. Jadi meskipun sekarang juga banyak kayak mie buat anak-anak, aman juga. Memang secara kemasan kayaknya mie organik gitu, tapi kan tetap mengandung natrium di situ. Jadi meskipun dikonsumsi setiap hari, ada sayuran yang banyak, itu tetap kurang aman untuk kesehatan juga. Tidak disarankan iya, berarti. tidak disarankan untuk kesehatan karena mengandung tinggi natrium tadi, pengawet. Nah, nanti takutnya efek jangka panjang untuk kesehatan. Padahal untuk anak-anak sendiri kan jangka waktunya masih panjang ya, Mbak ya. Jadi memang untuk mie instan setiap hari itu tidak disarankan. Itu kalau misal harus perjanjian dulu, kalau misal anaknya memang harus minta setiap hari gitu. Ya itu langsung ada pertimbangan. Kalau setiap hari nanti resikonya begini apa aja sih gitu. Mbak yang istilahnya yang hal-hal yang sering kali dihadapi sama teman-teman di rumah sakit, anak-anak tuh biasanya sakitnya apa yang disebabkan, kayak misalkan mereka derita itu apa biasanya? Kalau terlalu banyak mie? Bukan masalah terlalu banyak mie, tapi misalkan yang sering terjadi. Iya, yang sering terjadi. Selain misalkan kecelakaan ya, kalau kecelakaan kan itu kan, tapi misalkan sakit karena pola hidup misalnya. Bisa ada juga yang kalau obesitas pasti juga ada ya. Biasanya tuh ada anak-anak yang mungkin masih ada usia muda, masih anak-anak tapi sudah mengalami kayak kegemukan atau seperti ada radang di empedunya seperti itu. Nah, itu kan efek dari kebanyakan lemak juga. Atau juga biasanya itu misalkan kebanyakan mie, mungkin ada yang sakit tipe seperti itu, kan lebih ke ini ya, karena yang diserangkan pencernaannya ya, seperti itu. Kemudian
lebih ke seperti itu sih. Mungkin kalau seperti usus buntu seperti itu juga ada ya, mungkin dari pola makan kan juga berpengaruh biasanya. Seperti itu. Jadi memang harus benar-benar di ini ya, mungkin dari makanan yang bersaus seperti itu kan memang harus benar-benar Orang Indonesia kayaknya hati-hati. semuanya dikasih saus ya. Iya. Mau bakso, mie ayam, cilok, telur gulung, bakso goreng lah, yang apa Karena semua lebih dikasih enak saus. pasti Iya. kan, rasanya lebih jadi enak kan kalau pakai saus. Nah mungkin ya kita harus bisa mengantisipasinya ya, kalau bisa menghindari, kalau mungkin bertahap dihilangkan. Atau mungkin bikin saus sendiri. Bisa. Solusi nggak? Bisa. Ya, kalau Bisa ya? misalkan nggak mau ribet ya, tapi kalau ribet ya kadang bikin saus sendiri tuh. Bikin saus sendiri mana sedikit pula gitu ya. Iya, ya harus membiasakan diri Iya, tadi. Iya, ya. karena kalau bikin banyak sekalian kan cucuk ya, tapi kalau cuma bikin sedikit kan aduh Iya, ribet gitu. ribet, Iya. nyuci piringnya juga banyak gitu ya. Oke, jadi mungkin ada nggak istilahnya apa ya, habit-habit yang harus dikontrol oleh orang tua dari si anak ini, misalnya jajannya, kalau tadi kan jajannya yang seperti apa, atau mungkin ada beberapa penataan, oh jam sekian tuh harus makan buah, jam sekian harus makan sayur. Mungkin bagi orang tua yang fokus kepada pertumbuhan anak tuh sempat gitu ya mikirin. Iya. Tapi bagi Yang ibu-ibu enggak, yang sibuk. sangat sibuk gitu ya, sibuknya bukan kerja tapi ngurusin rumah yang memang benar-benar, entah itu ibu bekerja, nah itu kan kadang-kadang nggak sempat ngawasin anak makan buahnya berapa banyak, gitu ya. sayurnya seberapa banyak. Nih ada nggak istilahnya solusi dari teman-teman, ataukah oh cukup sekarang ada suplemen? Nah ini gimana? Cara instan ya kalau Iya. suplemen itu ya. Karena kadang-kadang kan solusinya adalah minum suplemen ini sama kayak, nah kan ini Pengganti kan, sayur ya, gitu ya. betul. Tapi kan ini kan Iya. bagi ibu-ibu yang wah solusi nih, tapi bagi yang lain mungkin bukan solusi. Iya. Nah, ini gimana tuh? Sebenarnya memang harus ini ya, kita bisa harus mengatur pola makan berarti gitu. Jam-jam makannya juga harus diperhatikan gitu. Jadi misalkan anak dari bangun pagi ya, mungkin memang harus membiasakan nih tiap hari. Mungkin untuk terbiasa sendiri itu dari orang tua dulu sebenarnya. Kita harus membiasakan dulu untuk hidup sehat, baru nanti kita contohkan ke anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan sibuk pun, misalkan pagi, dari anak bangun pagi bisa kita jadwal nih, misalkan minum air putih dulu, nanti baru makan, kemudian nanti selingan makannya ini seperti itu, kemudian makan siang, snack lagi, baru makan malam seperti itu. Jadi bisa 3 kali makan besar, 2 kali dan 3 kali selingan seperti itu. Nanti memang harus diprogram seperti itu. Nanti anak saya pagi makannya ini, siang makan ini, sore ini. Nanti Tapi emang selingan mau itu nggak ya. mau memang harus agak ribet dulu ya. Iya, emang harus Buat agak meal ribet plan. dulu. Apalagi kalau misalkan punya anak beberapa dan mungkin anaknya agak picky eater juga, aduh pusing tuh. Mungkin orang tuanya memang harus food prep yang lebih bagus lagi, perencanaan Iya, membuat menunya. bekal anak, makan anak tuh lebih fokus Iya. lagi gitu Ya ya. mesti kalau misal kita udah biasain makan misal sehari 3 kali ya Mbak di awal, misal pagi tetap harus sebelum sekolah sarapan, kemudian makan siang, makan sore, terus ada cemilannya. Nah tapi biasanya kalau udah anak kebiasa makan 3 kali ada selingannya, nanti biasanya udah mengurangi jajannya karena udah kenyang dulu. Biasanya udah Kenyangin gitu. dulu di rumah. Ya. Kalau di luar mau jajan Iya. silahkan, toh daya tampung udah Iya, terbatas ya. Aman, Ya, iya. tetap harus siapin bekal. Jadi setidaknya kalau misal di sekolahan sudah ada catering, kita kan udah tahu menunya Mbak. Kemudian kira-kira apa nih yang belum ada di situ? Mungkin bisa ditambahkan di situ, atau mungkin bisa menambahkan untuk jajanan pasar yang sekiranya, atau jajanan di rumah yang kita buat, bisa buat bekal anak. Itu bisa. Kemudian kalau misal untuk anak-anak, kalau misal konsumsi fast food tetap ada batasannya, tapi memang lebih baiknya dihindari karena dari fast food sendiri itu tinggi lemak, tinggi garam juga. Nah nanti takutnya efek jangka panjangnya kurang baik untuk kesehatan anak. Jadi sebisa mungkin anak itu dibiasain dari seperti tadi Mbak Rufi, itu semua itu kan awal dari orang tuanya dulu. Iya, Kalau iya. misal dari orang tua udah biasain sarapan di jam sarapan, misal sebelum sekolah harus sarapan dulu. Nah nanti kan lama-lama juga anak-anak kebiasaan sarapan. Kalau udah sarapan, makan siang biasanya udah kenyang, nanti kan jajannya jadi minim. Ya. Nah sudah mengurangi dari natrium yang Ya, tinggi, ya, ya, gula ya, yang ya. tinggi gitu. Padahal sekarang
kayak misalkan ayam crispy itu banyak banget dan anak-anak suka sekali dengan crispy-crispy-nya gitu. Bener. Iya. Tapi semuanya strategi-strategi itu tergantung dari orang tuanya ya Mbak ya, kreativitas dari orang tuanya Dan ya. edukasi juga sih Mbak ke anaknya. Oke, baik. Dan tentunya nih masih menjadi PR bersama Sobat Solo Pos. Jadi Anda para ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga sebagai kepala keluarga gitu ya, harus memang benar-benar memantau apa yang dimakan oleh si kecil supaya tidak terjadi tidak terjadi gangguan kesehatan di masa depan. Oke. Mbak Rufi, kemudian Mbak Wilia juga terima kasih sekali untuk kehadirannya. Nggak kerasa kan ya? Iya. Kita ini ya. Oke. Next time kita ketemu lagi ya. Baik, Dan selamat terima melanjutkan kasih, pekerjaan sampai dengan jam berapa nanti? Jam 8 Jam 8 malam. Perjalanan Anda masih panjang ya. Iya, benar. Oke, Sobat Solopo, semoga saja obrolan sore hari ini bersama dengan Mbak Rufi dan juga Mbak Wilia bisa memberikan insight plus untuk Anda semuanya. Saya Nur Atmaja, undur diri dari ruang dengar Anda. Persagi minggu depan akan setir kembali. Tetaplah bersama kami di 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Baru saja Sobat simak Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta.